Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat modul 12, ya judulnya implementasi rangkaian sekuensial. Di sini kita beranggotakan 3 orang, saya sendiri Ahmad Musa dan rekan saya Fadel dan Rafli. Langsung saja, Rafli akan menjelaskan sedikit tujuan praktikum dan dasar teori praktikum. Oke, untuk tujuan praktikum pada modul 12 ini, yang pertama adalah mengetahui definisi, fungsi, dan pengaplikasian rangkaian sekuensial, dan yang kedua memahami karakteristik dan fungsi dari rangkaian flip-flop, dan yang ketiga dapat mensimulasikan rangkaian sekuensial berbasis code atau verilog. Terus untuk dasar teori yang pertama yaitu rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang outputnya dipengaruhi oleh input saat ini dan output sebelumnya. Rangkaian sekuensial dapat dikatakan pula sebagai rangkaian logika yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Dan yang kedua yaitu flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi-permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Lalu untuk macam-macam flip-flop ada data flip-flop, lalu universal flip-flop, lalu yang ketiga ada toggle flip-flop, lalu yang keempat ada set reset flip-flop. Lalu untuk clock adalah sinyal waktu yang akan memicu rangkaian untuk aktif. Kondisi clock yang memicu rangkaian dibagi menjadi 4, yaitu rising its trigger atau RET atau falling its trigger atau FET, lalu positive pulse trigger atau PPT, lalu yang keempat ada negative pulse trigger atau LPT. Oke, untuk praktikumnya ini sama sebenarnya untuk praktikum modul 11, namun di sini kita diminta untuk melakukan perancangan rangkaian sekuensial menggunakan verilog atau codingan. Jadi untuk langkah-langkahnya itu di sini kalau di modul pertama itu kita buka Quartus yang 18.1 yang Intel FPGA, lalu kita klik new project, kita next saja, lalu di sini isi di tempat penyimpanannya, terus sequential circuitnya dan namanya sama tuh atas bawah. Lalu di bawahnya itu ada pilih empty project, klik next lagi, terus next sampai di sini nanti kita pilih max 10, lalu di sini kita tuliskan untuk di nama filternya, lalu kita pilih di bawah, lalu klik next dan finish. Nanti di sini muncul seperti ini, lalu kita klik file new atau Ctrl N verilog HDL file. Oke, setelah tadi dari materi yang di sini, dari yang langkah-langkahnya itu kan tadi munculnya itu ini, lalu kita klik Ctrl N. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik Ctrl N, kita ketik Ctrl N atau file new, verilog HDL file. Oke. Nah, lalu kita diminta untuk menuliskan ulang dari codingan ini. Nah, di sini saya sudah mengetikkan ulang dengan nama modulnya itu sequential circuit sesuai dengan nama filenya. Lalu ini kita copy aja, kita pasangkan di sini. Nah, setelah itu kita Ctrl S, kita save, lalu kita compile. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah proses dari compile selesai, kita lihat lagi apa yang disuruh. Kita klik tools, netlist viewers, dan RTL viewers. Kita klik tools, netlist viewer, dan kita viewers. Nah, hasilnya seperti ini, hasil rangkaiannya kita lihat di modul apa sesuai. Nah, sepertinya sesuai. Lalu kita buat lagi file new verilog HDL file. Nah, tujuan di sini itu untuk kita buat verilog test bench-nya. Jadi kita praktikkan saja di sini. Ctrl N atau tadi bisa file new verilog HDL. Nah, untuk modul test bench-nya juga udah saya ketikkan juga di sini. Ini untuk codingannya. Kita copy aja. Kurangin modul. Ini kita paste
kan sama ininya ya. Yang modul udah, lalu kita compile lagi. Kita verilog lagi. Setelah dari sini kita akan ke modul sim. Buka aja modul sim yang ini. Kita lihat di sini sudah selesai. Selanjutnya kita buka ke model sim, kita baca dulu perintahnya. Kita buka ke model sim, search di Windows, model sim, file new project, create project, oke. Baru kita sini file new project. Nah, di sini ini kita ganti dulu tempat penyimpanannya. Kita samakan dengan yang ini, modul 12. Oke. Project name-nya kita lihat apa yang disuruh project name-nya. Sequential circuit. Oke. Oke. Ini ya biar aja di Word, kita okekan. Nah, baru kita baca lagi. Nah, kita pilih ada setting file, baru kita pilih kedua file yang tadi, yang disimpan, baru klik OK. Kita browse yang ini dan yang ini, kita klik aja, baru kita okekan, baru kita klik close. Kita baca lagi perintahnya, klik kanan pada project, compile all. Kita pilih yang sequential circuitnya berarti. Yang ini kita klik compile all. Nah, setelah compile sudah selesai, kita lihat lagi. Kita balik ke library, pilih nama test bench sequential circuit atau tadi kita verilog 2, baru kita klik 2 kali. Kita tes di sini, kita balik ke library, kita ke Word. Yang ini kita klik 2 kali. Nah, sudah. Oke, teman-teman, di sini ada kesalahpahaman sedikit. Jadi di sini kami menggunakan Quartus yang 14 dan di test bench-nya itu sebenarnya jika teman-teman ingin mengubah nama modulnya ini, di sini kami menggunakan jadinya modul 12 di sini dengan cara yang sama sebelumnya tadi. Di sini itu jika teman-teman ingin mengganti nama modul yang sesuai dengan nama file, nah di sini tuh teman-teman harus mengganti bagian ini di line 12. Teman-teman harus mengganti yang ininya aja. Misalnya teman-teman ingin mengganti nama apa gitu harus diganti, misalnya kayak test bench atau sequential circuit. Nah, teman-teman harus menggantinya. Nah, ini setelah compilan selesai dengan modul 12-nya itu seperti yang sama dengan yang di modul tadi. Selanjutnya kita akan membuka model SIM yang tentunya yang 14.1 juga. Kita buka. Nah, ini kita close saja, ini saya baru dulu. Nah, selanjutnya kita klik file, new project. Aja. Sini udah tertera, teman-teman harus menyamakan juga di mana penyimpanannya. Kita namakan di sini modul 12. Modul 12. Namakan, kita klik OK, kita klik yes. Baru ada setting file, di sini kita browse. Dua ini harus kita select aja biar cepat, kita OK-kan, kita close. Nah, lalu untuk di modul 12 ini kita klik kanan, compile all. Lalu kita balik ke library lagi. Udah.
kita balik ke library lagi, kita klik yang tanda panah yang di work, kita klik 2 kali test bench yang mode 12. Nah, di sini kita blok 2-nya, 22, baru kita add to wave, select nya. Nah, lalu setelah ini kita klik aja simulate, run all. Sebentar. Model sim. Sepertinya ini terjadi karena tadi kami sudah mengetes terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah berhasil atau enggak. Jadinya dia seperti ini gitu. Kita klik work aja lagi, kita klik test bench ini. Ini kita select semua. Nah, lalu kita simulate lagi, run. Ini kita, untuk ini kita bisa perbesar dengan kontrol I. Nah, ini kita ini udah besar sih. Nah, ini sudah terlihat jelas. Seperti ini. Lalu untuk perintah selanjutnya itu kita masuk ke Quartus lagi dan melakukan penamaan pin. Kita klik assignment pin planner. Nah, di sini kita akan melakukan location-nya. Ahmed bisa tolong dibacakan lokasinya. Oke, yang pertama P11. Berapa? P11. P11. Lanjut C10. C10. C11. C11. A10. A10. C12. C12. Oke. Nah, kita lakukan processing lagi, start IO. Lalu kita lakukan compile lagi untuk memastikan apakah sudah benar atau tidak. Kita nggak melakukan proses ke FPGA karena alatnya juga nggak ada. Nah, kalau misalnya kan kalau kita melakukan pembuat perancangan rangkaian sekuensial itu atau rangkaian apapun, kalau menggunakan blok diagram udah langsung tertera nih pinnya. Nah, kalau misalnya kita melakukannya menggunakan Verilog, kita bisa melihatnya di Netlist Viewers dan RTL Viewers. Seharusnya dia akan muncul nama pin-pinnya di sini. Bentar. Dia seharusnya sudah muncul di sininya, itu harusnya muncul pin-pinnya di mana. Mungkin karena ini menggunakan Quartus yang lama jadinya tidak muncul. Seharusnya dia muncul di bagian di sini, itu harus muncul pin-pin yang tadi kita buat di pin planner tadi harusnya muncul. Sini tadi harusnya muncul. Mungkin sekian dulu untuk praktikum. Saudara Mes silakan ditutup. Mungkin ini saja yang kita masuk ini. Jika ada yang salah mohon dihubungi yang nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.